Seorang TKW pun bisa menjadi sarjana, bahkan bisa masuk dalam daftar top 30 Social Entrepreneur Asia. Tapi saya bilang bahwa masa depan akan jauh lebih menakutkan ketika saya tetap berdiam diri di kampung halaman saya. Kembali ke cita-cita awal sih, jadi terutama anak-anak yang di kampung banyak yang tidak bisa mengakses pendidikan yang layak, yang lebih baik. Seperti itu, dan saya merasa bahwa saya punya kewajiban untuk berbagi kepada mereka. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Terlahir dengan nama Henny Sri Sundani, perempuan kelahiran Ciamis 2 Mei 1987 ini rela menjadi tenaga kerja wanita di Hong Kong demi mengejar mimpi besarnya untuk menjadi seorang sarjana. Banyak tantangan yang dihadapi Henny saat melanjutkan pendidikan. Ia pernah ditipu mantan majikannya dan diminta untuk tidak melanjutkan kuliah. Dengan kekuatan tekad, Henny berhasil lulus dengan nilai cum laude dan menyandang gelar Bachelor of Science in Entrepreneurial Management. Setelah ia mendapatkan mimpinya, Henny memutuskan kembali ke Indonesia untuk menjadi seorang guru di kampung halamannya. Kini, Henny Sri Sundani dikenal sebagai penggagas gerakan anak petani cerdas. Menurutnya anak-anak kampung lebih membutuhkan pendidikan dan ia tak ingin nasib buruk yang menimpanya dulu dirasakan anak-anak lain. Tak hanya itu, saat ini Henny juga membuat komunitas Agro Edu Jampang, di mana komunitas ini menjadi wadah bagi para petani dan keluarganya untuk mendapatkan edukasi, pelatihan, kemandirian, dan akses kesehatan sosial agar bisa hidup lebih baik. Selamat malam semuanya. Dan selamat datang di I'm Possible. Senang sekali saya Mary Riana dapat kembali hadir untuk menyapa Anda. Dan setiap minggu kami hadir bukan hanya untuk memberikan inspirasi, tapi juga solusi lewat tema-tema yang kami angkat setiap minggunya. Karena kami percaya tidak ada yang tidak mungkin, dari impossible jadi possible. Dan di Inspirasi I'm Possible kali ini adalah mantan TKW di Hong Kong yang tidak pernah menyerah. Dia berhasil membuktikan bahwa seorang TKW pun bisa menjadi sarjana, bahkan bisa masuk dalam daftar top 30 Social Entrepreneur Asia versi majalah Forbes. Seperti apa kisah perjuangan beliau? Inilah I'm Possible, Inspirasi Henny Sri Sundani. Ya, tepuk tangan yang paling meriah buat Mbak Henny. Apa kabar Mbak Henny? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini namanya Henny Sri Sundani. Ya. Asli Sunda? Iya. Asli Sunda ya. Lahir di? Ciamis. Ciamis. Oke, besar di Ciamis, lahir di sana. Tapi saya dengar-dengar dari sejak kecil juga harus tinggal bersama nenek. Iya. Ya, tidak bersama orang tua. Iya, karena kan ibu sama ayah saya itu berpisah. Memang menikah juga di usia yang ibu saya tuh menikah di umur sekitar 11 tahunan, bahkan 11 tahun? Iya. Udah menikah? Iya, memang setelah saya lahir, orang tua saya berpisah. Akhirnya saya hanya diasuh oleh emak, oleh nenek saya, yang juga nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak pernah sekolah, bahkan jari tangan dan jari kakinya juga nggak ada. Oke, tapi disitulah jadi hanya kamu bersama dengan Nenek aja, karena kakek juga ketika saya usia 5 tahun kakek meninggal. Oke, jadi berdua saja di Iya. Ciamis pada saat itu ya. Iya. Dan kalau berbicara tentang Ciamis, ini bukan kota Ciamis, Iya. tapi desa yang berada di daerah Ciamis. Iya, sekitar 4 jam lah perjalanan ke rumah itu. 4 jam Iya. perjalanan ke desa. Oke, tapi bagaimana cara kamu belajar kalau gitu kan?
nenek juga tidak bisa membaca. Sedangkan kamu waktu SD tetap bersekolah dong ya? Iya, karena memang saya bersekolah SD, karena di sana nggak ada PAUD, nggak ada TK gitu, nggak ada preschool lah ya. Saya bersekolah SD itu perjalanan kaki 2 jam pulang pergi. Bahkan ketika saya sekolah SD, karena nenek saya nggak sanggup menempuh perjalanan sejauh itu, yang daftarin saya ke sekolah SD itu tetangga saya gitu. Saya tuh selalu bersemangat gitu sekolah gitu, karena setidaknya di sekolah itu saya bisa mempelajari hal-hal yang memang tidak saya dapatkan di rumah gitu, karena nenek tidak bisa mengajari saya. Jadi saya kalau misalkan dari sekolah nih, pulang sekolah, terus biasanya nggak langsung belajar tuh, nggak langsung main sama teman-teman, tapi bantu nenek ngambil kayu bakar dulu gitu. Iya, jadi setelah ngambil kayu bakar, biasanya saya baru pulang ke rumah, terus nanti bantuin nenek. Nah, malam hari itu baru belajar, karena pas sore harinya masih ngaji gitu di madrasah, di masjid. Jadi waktu itu di rumah kami tuh belum ada listriknya, Miss Mary. Jadi kalau malam hari belajarnya pakai lampu teplok kayak gitu, lampu minyak. Dan karena nenek itu meskipun nggak bisa ngajarin ya, nggak ngajarin saya bagaimana caranya mengerjakan PR itu, tapi nenek selalu menemani saya. Dan karena rumah kami masih bilik-bilik bambu, jadi anginnya kencang kan. Jadi yang nenek saya lakukan itu adalah dengan tangannya yang nggak ada jari-jarinya itu megangin menjagain api minyak itu supaya tidak mati seperti itu. Wow. Kalau boleh tahu kenapa tangannya nenek tidak ada jarinya? Jadi memang dari lahir seperti itu. Jadi tidak ada jari tangan, tidak ada jari kaki juga gitu. Tapi justru keterbatasan nenek juga menjadi salah satu dorongan bagi saya gitu. Karena kami itu jadi 2 orang perempuan yang harus saling menyemangati dan saling menguatkan gitu. Umur berapa waktu itu kamu? Saya sama SD, nenek kan? dari umur kecil ya, dari SD. Iya. Berarti harus dibayangin seorang anak SD yang berarti usianya masih... waktu itu saya kelas 1 SD 6 tahun. Masih 6 tahun, harus berjalan 2 jam demi untuk sekolah. Iya. Pulang sekolah biasa jam berapa? Pulang sekolah ya zuhur ya, jam 12 Jam 12. gitu. Terus pulang ke rumah dulu, naruh tas gitu, ganti baju. Karena kalau misalkan saya tuh, jadi waktu kelas 1 SD itu sama nenek dibelikan baju itu yang harus cukup sampai kelas 3 SD gitu. Jadi saya yang pakai bajunya tuh yang roknya tuh sampai panjang banget gitu, ininya dilipat gitu. Bahkan sepatu pun gitu. Jadi saya pakai sepatu itu, dibeliin sepatunya ukuran gede banget, terus ditaliin gitu. Tapi kalau misalkan lagi hujan gitu, itu pasti dicopot karena tanahnya kan tanah untuk ke sekolah tuh masih tanah gundul kayak gitu kan, becek banget kalau hujan. Jadi itu dicopot, dimasukin ke, dikresekin gitu, dimasukin ke tas gitu. Bahkan tas juga ya, kayaknya saya nggak pernah beli tas lagi, cuma sekali doang gitu. Tapi dari kecil, walaupun banyak keterbatasan, walaupun harus tinggal berdua dengan nenek, tapi itu tidak membatasi kamu untuk bermimpi. Iya. Jadi gini loh Miss, kayak karena saya tuh banyak gak punyanya. Jadi sejak kecil itu nenek selalu bilang bahwa saya tuh harus bermimpi gitu, harus punya mimpi gitu. Karena mimpi suatu saat saya bisa memiliki itu gitu. Apa aja mimpi-mimpi kamu? Iya, jadi saya ingat waktu kecil itu kan kalau musim kemarau sawah tuh kan gak ditanamin. Teman-teman saya tuh sama saya biasanya main layangan gitu, lari-lari di sawah. Ketika ada pesawat terbang lewat, itu teman-teman saya tuh teriak, pesawat minta duit, kapal minta duit, kayak gitu kan, masih minta uang gitu. Terus nenek saya tuh bilang sama saya, Neng katanya, lamun kalau lihat kapal gitu, pesawat terbang, jangan minta duit, tapi minta papanggih jeung presiden, katanya gitu kan. Saya tuh nggak nanya kenapa saya harus minta ketemu sama presiden gitu. Tapi setelah teman-teman saya teriak kayak gitu ya, saya teriak sendiri gitu, kapal, hayang papanggih jeung presiden. Terus teman-teman lihat saya semua sambil ketawa terus bilang gelo, katanya. Tapi yes, di 2 tahun lalu itu saya menjadi salah satu anak muda di Indonesia yang diundang ke istana untuk ketemu presiden dan berdialog saat acara Sumpah Pemuda. Berdialog dengan presiden. Wow. Itu salah satu dari sekian banyak mimpi kamu yang akhirnya berhasil kamu wujudkan satu persatu ya. Iya. Dan aduh, nenek kamu tuh benar-benar saya belum pernah bertemu dengan beliau, tapi kalau mendengarkan ceritanya saja itu saya merasakan sosok yang sangat luar biasa loh. Dan dibalik semua keterbatasan itu tetap bisa memberikan kamu semangat untuk bermimpi, harus bermimpi. Pokoknya apapun juga yang mau kamu
dapatkan, Ya, diimpikan. harus diimpikan dulu. Jadi yang saya ingat kata-kata nenek ke saya waktu itu katanya, Neng, kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah kamu miliki atau belum pernah kamu dapatkan, kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu dalam bahasa Sunda, tapi intinya tuh bahwa saya tuh harus melakukan banyak hal gitu yang memang tidak dilakukan oleh orang tua saya, oleh nenek bahkan sekalipun seperti itu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat wanita-wanita inspiratif ya. Tapi salah satu mimpi yang pada saat itu Henny juga miliki adalah mimpi untuk menjadi seorang guru. Iya. Kenapa pengen mimpi jadi seorang guru? Iya, kan kalau sekolah tuh kan udah jauh banget ya. Terus nyampe sekolah tuh seringkali gurunya nggak ada. Kalaupun gurunya ada itu kayak suka dikasih tugas aja buat ngerjain LKS ya kalau zaman dulu gitu. Terus seringkali hampir setiap hari sekolah itu sama guru suka dikasih PR kan. Nah saya tuh kan udah susah banget ya ngerjain PR tuh, sering nangis-nangis sendiri. Tetangga juga nggak bisa bantu, nenek apalagi kayak gitu. Nah dari sana tuh ketika sekolah seringkali si PR-nya tuh nggak pernah ditanyain juga sama gurunya kayak gitu. Sementara saya tuh pengen tahu sebenarnya jawabannya apa, ini bener apa enggak kayak gitu. Terus dari sana tuh jadi timbul satu apa ya, mungkin satu dendam positif gitu ya di dalam hati saya bahwa suatu hari nanti saya pengen jadi guru. Saya pengen jadi guru yang nggak boleh nyanyain semangat anak didiknya untuk belajar. Ya. Oke, ada satu quotes positif dari Henny malam ini, kita lihat quotes berikut ini. Jadikan cita-citamu sebagai jalan bagi orang lain untuk meraih cita-citanya. Baik. Jadi bukan hanya cita-cita biasa, tapi kalau bisa cita-cita yang bisa membantu orang lain untuk mewujudkan cita-cita mereka. Betul. Oke, banyak mimpi yang dimiliki pada saat itu, berarti banyak juga lika-liku perjalanannya untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Seperti apa lika-liku perjalanannya dan perjuangannya, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Dari impossible jadi impossible. Tapi saya bilang bahwa masa depan akan jauh lebih menakutkan ketika saya tetap berdiam diri di kampung halaman saya. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Ya, laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.